Halo, puji Tuhan, pada pagi yang indah ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, semua karena Tuhan Yesus baik ya. Kami bersyukur Bapa, kalau pagi yang indah ini Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan, karena Engkau yang telah membangunkan kami dari tempat kami tidur dengan nyenyak. Sampai pagi ini kami bisa memuji menyembah Engkau semua karena kerinduan kami Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami layak memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu di rumah-Mu ini Bapa. Urapi setiap kami, ampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami, agar kami layak Bapa. Tuhan, tolong kami Tuhan, Kau pakai juga hamba-Mu ini agar hamba bisa memuji dan menyenangkan Engkau. Urapi setiap apa yang kami pujikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga rindu di tempat ini, banyak jemaat-Mu yang mau datang ke tempat ini untuk mencari wajah-Mu, untuk datang menyenangkan hati-Mu. Hamba percaya bahwa Engkau lah yang tahu isi hati kami. Maka dari itu Bapa, tuntut kami dari awal hingga pertengahan akhirnya kami boleh memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami bersyukur buat pribadi kami juga bisa hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat, yang selalu Engkau menjaga menyertai kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Bapa, hanya lewat ujian ini kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Hamba siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Di
sungguh-sungguh selalu rindu terus untuk lebih dalam lagi memuji menangkan Engkau di tempat ini Bapa. Tolong Tuhan kami yang sudah hadir di tempat ini supaya kami tidak akan supaya kami terus rajin datang ke tempat ini. Tuhan beri kami semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Hanya kepadamu kami mengandalkan segala apa yang kami butuhkan, juga kami serahkan pagi ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian pada pagi ini boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami yang memuji juga boleh disegarkan, dikuatkan lewat pujian, karena pujian Engkau dapat membuat kami sehat dan dapat kami juga kuat. Ada kuasa, ada mujizat lewat pujian ini. Yang sakit juga saat ini pasti Tuhan bisa menyembuhkannya. Yang ada masalah kami percaya hanya Engkau yang tahu isi hati jemaat-Mu. Engkau juga akan memberi kelegaan, kekuatan agar mereka tidak bergeser dengan iman yang mereka miliki. Hanya Yesus yang selalu yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kalau pagi ini kami juga sungguh bersyukur kepadamu. Kami bisa datang ke tempat ini Tuhan karena kebetulan, karena Engkau yang sudah membangunkan kami terus untuk setia menyembah memuji kepadamu. Pakai kami terus Tuhan, sedetik pun jangan kami melewatkan Engkau begitu baik. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami serahkan kebaktian doa pagi di tempat ini. Engkau lawat setiap kami juga, Kau pakai lidah bibir kami untuk rapi Tuhan, apa yang dikatakan, didoakan, ada kuasa, ada mujizat. Begitu juga dengan firman yang akan disampaikan juga, biar kami boleh mendengar dan juga melakukannya. Tidak mendengar tapi kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak-Mu di tempat ini Engkau sudah memberkati dari bangun pagi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Surabaya penuh kemuliaan-Mu, Surabaya penuh kemuliaan-Mu, Surabaya penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Indonesia ke dalam pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya semuanya itu mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Engkau berkati sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Kiranya itu semuanya akan mendatangkan kesejahteraan bagi setiap penduduk di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan tempatkan kami di Indonesia ini ya Bapa. Dan kami boleh belajar mengasihi negara dan bangsa kami dengan kasih Kristus yang sempurna ya Bapa. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu untuk Indonesia. Kiranya saat-saat itu Tuhan terus melindungi Indonesia dari segala bencana, baik tsunami maupun gempa bumi yang semalam terjadi di Jogja. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan melindungi Indonesia, jauhkan dari segala bencana-bencana alam, jauhkan dari segala musibah dan segala hal-hal yang tidak kami inginkan.
khususnya sementara ini musim penghujan ya Bapa, tidak ada banjir bandang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna melindungi Indonesia, khususnya Surabaya kota kami di mana kami hidup di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami mohon Surabaya tetap aman juga di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kota-kota kami dilahirkan Tuhan yang menjagai, melindungi semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Indonesia tetap ada di dalam genggaman tangan-Mu. Indonesia tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Indonesia makin diberkati oleh Tuhan. Sandang pangan papan semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Jika masyarakat dan rakyat Indonesia boleh menikmati berkat yang daripada-Mu Tuhan, dan mereka semua juga boleh mengucap syukur, khususnya anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur. Kalau Tuhan berkenan mendengar doa kami, dan Tuhan berkenan menjawab doa kami, supaya di dalamnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat Indonesia ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Nanti Angel berdoa untuk setiap ibadah yang ada, baik itu ibadah umum pagi maupun pemuda, PBI, acara kebaktian Padang. Doakan yang bertugas PPL sehingga pemain musik Gereja GKI supaya mereka tambahkan pengungkapan dan relate sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Dengan segala kerendahan hati kami, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk acara ibadah Padang, terkhusus untuk WBI Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati acara tersebut, Tuhan yang melindungi mulai dari Surabaya sampai Trawas hingga sampai di gereja ini juga dengan selamat Tuhan. Kiranya selama di sana biarlah sukacita yang daripada Tuhan turun dan mengalir untuk setiap wanita di GKI Bos ini Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan melalui ibadah ini, melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu, kiranya nama Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan wanita-wanita bijak di GKI Bos ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang ada di gereja ini, mulai dari ibadah minggu pagi, ibadah minggu sore, ibadah doa pagi, ibadah doa malam, dan juga ibadah youth dan juga sekolah minggu. Tuhan, biarlah melalui ibadah kami banyak orang yang diberkati. Melalui ibadah di tempat ini kami juga boleh dibentuk oleh Tuhan. Kami juga boleh menjadi pribadi yang semakin hari boleh semakin baik, semakin hari boleh semakin menyenangkan nama-Mu, dan semakin hari boleh menjadi garam dan terang untuk sekitar kami Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati gereja ini Tuhan.
Biarlah Tuhan datangkan jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, dan jemaat yang mau untuk berproses juga di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan di tempat ini, setiap pelayan yang akan terlibat dalam setiap ibadah kami, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin mengurapi mereka, Tuhan yang semakin ada dalam hidup mereka, dan biarlah segala hal yang ada dalam hidup mereka, segala egois, segala apapun yang menjadi kesombongan mereka, Tuhan semakin rendahkan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Benar dan yang telah segalanya bagi kami sadar tanpa kami tidak dapat berbuat sesuatu. Kalau kami boleh bangun pagi dalam perlindungan-Mu yang sempurna, kalau kami boleh merendahkan diri bersama-sama hamba-Mu, kami sadar kami butuh Engkau Tuhan. Kalau sumber kekuatan tempat perteduhan kami. Tuhan sebenarnya sucikan, kuduskan, ampuni setiap kami, pelanggaran kami, sehingga doa-doa kami boleh naik ke hadapan-Mu. Sucikan tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah Yesus. Pagi hari ini kami berdoa kepada saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Ingat Bu Mary, biar Tuhan terus cepat pulihkan, baik sakit lambungnya, baik vertigonya, semuanya Tuhan Kau jamah memulihkan hamba-Mu. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, jamah juga Tuhan Yesus, orang tuanya, semuanya hubungannya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, Engkau yang sanggup memulihkan keluarga ini dan pekerjaannya ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau apa saja yang dikerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pergumulan sudah jemaat baik yang sakit. Ingat Pak Gun, Tuhan pulihkan kesehatan hamba-Mu, dekati kesehatan hamba-Mu sehingga mau melakukan aktivitas dan dapat beribadah kembali. Ingat juga Tuhan Yesus, untuk Witrawati kami berdoa terus, doakan memberikan kekuatan kesehatan, memulihkan sehingga hamba-Mu tetap sehat kuat di dalam Tuhan, baik tubuh jiwa rohnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan Bu Suroso, Bu Reni, tentang rumahnya yang akan dijual, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Kami berdoa, Kau kirimkan pembeli dari utara, selatan, barat, bukan sekedar hanya melihat-lihat, tetapi mereka semua digerakkan hatinya. Kalau memang lewat jalur penjualan rumah ini Kau sanggup memberkati, tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kalau Kau punya rencana yang lain, Engkau juga sanggup menyediakan berkat yang tak terduga. Terima kasih Tuhan. Dekati pergumulan kedua keluarga ini Tuhan Yesus. Juga berdoa, dekati keluarga Bapak Kembali Gembala, berdoa berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan dan tempat yang mahal tinggi Tuhan Yesus. Berdoa dekati anak cucunya di mana saja berada, Tuhan terus memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Setiap syukur kalau sebentar lagi hamba akan berulang tahun, kami berdoa hamba tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Berdoa untuk Martin, memberikan kesehatan, kekuatan, berkati Pak Benny dan anak cucunya semua di mana saja. Sebagai tiang doa memberkati hamba-Mu ini, berkati juga Tuhan Yesus, Bu Elis, berkati sebagai ibu
yang doa berkati anak cucunya. Sebentar lagi mereka hamba menyatakan Tuhan menikahkan anaknya. Engkau berkati sediakan apa yang menjadi keperluan. Tidak ada perkara yang mustahil, semuanya kau sediakan. Terima kasih. Lagi berkati Angel, ucap syukur di usia mudanya sudah menyerahkan hidupnya melayani Kau, tambahkan hikmat, kesetiaan dan hati seorang hamba terus Tuhan boleh senantiasa melekat kepada Engkau. Berkati apa yang menjadi pekerjaannya masa depannya. Semuanya Tuhan kami serahkan untuk kehidupan hamba-Mu dan Bapak Saudara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau sendiri yang mengatur memelihara kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami yang studi baik dalam kota luar negeri, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati, melindungi dan menjauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Berkati perkumpulan sidang jemaat baik dalam pekerjaan, usaha, apapun Tuhan kami serahkan yang berkaitan bekerja baik dalam kota luar negeri. Kau lindungi, Kau proteksi, dijauhkan bentuk penipuan, jauhkan dari segala niat yang jahat, jauhkan kuasa kecelakaan. Engkau melindungi dan memberkati sidang jemaat. Terima kasih. Itulah doa kami, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi itu lepas. Kami melepaskan segala yang baik, berkat-berkat yang baik. Diberkatilah para pendoa, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat yang mendengar program ini diberkati dengan berkat Abraham Ishak Yakub, berkat keuangan, berkat damai sejahtera dan sukacita, berkat kesehatan, berkat masa depan menjadi bagian milik kami. Karena segala putus sudah kutanggung di atas kayu salib. Kami menolak segala bentuk sakit penyakit. Kami menolak segala perkataan negatif. Semuanya Tuhan kami telah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan berdoa untuk yang lain. Sekaligus doa firman Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus Tuhan berikan atas kehidupan kami beserta keluarga kami. Pada pagi hari ini kami bersehati berdoa untuk penyelesaian bangunan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhan akan menyelesaikan sampai tempat ibadah ini boleh layak dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang saat ini kami butuhkan untuk peredam, untuk lantai balkon juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu Tuhan, tapi satu perkara yang kami yakini dan kami percayai bahwa Tuhan sanggup memberkati melalui anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berkati, sehingga boleh mengambil beban untuk menyelesaikan tempat ibadah yang ada di tempat ini. Kami tidak mengharapkan manusia Tuhan, tapi kami akan melihat mujizat Tuhan, mengirimkan orang-orang yang cinta Tuhan untuk menyelesaikan tempat ini. Tempat ibadah yang boleh kami pakai khususnya Tuhan, sampai hari perayaan Natal ini tempat ini sudah baik, sudah indah Tuhan, semuanya sudah selesai. Itulah kerinduan kami Tuhan, supaya di acara Natal memperingati hari kelahiran-Mu, sungguh-sungguh suasana Natal boleh ada, hadirat Allah boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup mengirimkan berkat-berkat yang tidak Nama Yesus, terduga. benar Tuhan Oh Tuhan, Yesus. menyelesaikan Kasih Tuhan karuniamu. Yesus. Terima kasih Bapak, berkati tukang-tukang yang ada saat ini, Ya Tuhan supaya Yesus. mereka mengerjakan dengan baik dan Amin, cepat, Yesus. sehingga apa yang kami rencanakan boleh terjadi tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pak Yusastri Tuhan, supaya apa yang disampaikan pada pagi hari Ya, ini Tuhan boleh Yesus. menjadi berkat bagi kami Amin, dan Yesus. bagi mereka yang ada di rumah-rumah mereka yang mengikuti live streaming. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau juga urapi setiap kami buka hati kami Tuhan di hadapan-Mu, supaya kami boleh menerima firman-Mu, Amin. baik itu sebuah nasihat, teguran, tapi Ya, kami Tuhan Yesus. percaya Haleluya. firman-Mu akan membangkitkan iman kami, sehingga kami boleh tetap kuat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Cepat saja mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 10 ayat ke-20. Dan sudah ketemu katakan amin. Amin. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 saya bacakan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di Surga. surga. Ya. Judul renungan pagi hari ini adalah nama yang terdaftar di dalam kerajaan surga. Saudaraku, Tuhan Yesus di dalam pemuridannya setelah memberikan pengajaran lalu mengutus muridnya dua orang. Pertama, dulu saya sampaikan tingkatan sebuah murid. Ada murid 12 murid, ya. Lalu 70 murid. Ini yang 70 murid diutus saudara ya. Akhirnya kembali dia bersaksi, Tuhan, luar biasa Tuhan. Setan-setan takut demi namamu. Lalu Tuhan ngomong, memang aku juga melihat mereka seperti bintang yang jatuh. Ya. Tetapi kamu jangan bangga karena setan-setan itu takut. Ya. Tetapi berbanggalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Kan teringat kalau dikompar dengan ayat, Tuhan aku sudah bikin mujizat ini, aku sudah bikin mujizat ini. Jadi yang terpenting itu bukan bikin mujizatnya, tetapi finishing well-nya kita itu nama kita tercantum di dalam kerajaan surga. Jangan sampai Tuhan berbicara, aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Ya. Nah jadi saya sampaikan ada tingkatan murid 12 murid, ya, 70 murid, 5.000 murid. Itu yang dikasih makan itu 5.000 laki-laki. Tapi akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sampai seleksi yang paling dekat ada 3 murid yang diajak naik ke gunung Tuhan, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Nah pagi hari ini kita nggak membicarakan itu, tetapi nama yang tercatat dalam kerajaan surga. Ya, jadi mari kita sama-sama terus berjuang. Keselamatan itu perlu diperjuangkan. Makanya dalam Filipi 1 ayat 12 kalau nggak salah. Hendaklah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Lalu apa kaitannya antara buku kehidupan dengan nama yang tercatat ya, dalam kitab kehidupan? Ingat, yang pertama, kelak Tuhan akan menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Ya. Kelak yang pertama, kelak Tuhan akan menjadi hakim bagi seluruh umat manusia. Kita baca Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu ayat yang ke-12,
Dan aku melihat orang mati besar dan kecil, ya, baik besar, ya, kedudukannya maupun besar badannya maupun kecil tubuhnya, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Contohnya kapal tabung emas pernah terbakar tenggelam, tetangga saya itu, mereka akan dibangkitkan, akan dihakimi, ya. Lalu dan maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Jadi pastikan saudaraku, yang pertama tadi bahwa Tuhan akan menjadi hakim, pastikan bahwa kita tetap di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang katakan amin? Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Markus 16 ayat 15-16, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada mereka, kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, pastikan bahwa kita semua, keluarga kita, karena kita sudah dibaptis, kita percaya di dalam Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Yang kedua, kita harus menjadi pemenang untuk nama kita ada di dalam kita kehidupan. Di dalam Wahyu 3:5 mengatakan, Wahyu 3:5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pada ayat ini menunjukkan bahwa seorang dapat kehilangan keselamatannya, akan tetapi janji Tuhan tidak akan menghapus nama seseorang jika ia itu tetap menang. Amin. Menang dari segala dosa, menang atas pergumulan hidup. Bisa loh kawan itu jadi orang Kristen setia, tidak kuat menghadapi kehidupan ini, ya. Seperti Yudas akhirnya kemudian, benar ya? Orang bunuh diri itu dipastikan masuk neraka. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau membunuh. Orang lain saja tidak boleh membunuh, apalagi kita membunuh diri kita sendiri. Kita tidak boleh, orang Kristen itu bunuh diri, amin. Nanti mati sendiri, ya. Tetapi pastikan kalau kita mati di jalannya Tuhan, amin. Karena kita mati karena apa? Bunuh diri, ya, menggantung diri, karena tidak kuat akan beban hidup ini, ya. Kalau saudara melihat keluarga saudara sudah mulai pegang-pegang tali, ya, terus persiapan dalam, saudara ingatkan, ya, itu tiketnya pasti neraka, ya. Di masalah saya, apapun tantangan berat apapun, pastikan jangan kita bunuh diri, tetap, ya, berdoa minta kekuatan Tuhan, ya. Lalu menang atas apa? Firman Tuhan mengatakan yang pertama adalah menang atas dosa dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ibrani 12 ayat 1, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita punya banyak saksi, ya, yang sedang melihat kita, ya, supaya kita terus bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan, ya, bagi kita sampai kita menang, ya. Menang juga atas tadi yang saya katakan terhadap pergumulan persoalan hidup, baik itu sakit penyakit. Ada orang karena divonis gak tahan daripada menderita, ya, sakit gak sembuh-sembuh gini, sakit kronis, wis cuci darah mentekno biaya, wis aku mendingan mati, wis. Nah itu putus asa, ya, banyak loh. Kelihatannya gampang sih tahu ini. Ya, kita saya berdoa, Bapak kemarin juga baik, ya, sama kalau dipanggil Tuhan itu dalam keadaan sehat, ya. Kayak orang di Wiyung yang rajin doa malam, begitu tidur, ya, begitu tidur ya
sehingga melihat betapa kita dipanggil Tuhan. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan karena biaya. Sudah rumah dijual, saat semuanya jual habis, ya, belum tentu sembuh. Akhirnya panggil Tuhan. Ya. Tapi saya berdoa di sini semua jemaat sehat semua. Amin. Tidak ada yang sakit-sakitan. Dan jangan buru-buru pulang dulu. Amin. Masih dibutuhkan. Target kita 500 jiwa. Amin. Ya, masih belum ada 500, ya, baru 150. Jadi sisanya tanggung jawab kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ada namanya menang atas dosa, persoalan hidup. Ya. Jadi kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Mari kita yang semua yang sedang ya melayani, yang setia sebagai jemaat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah nggak ada habisnya, kan ya? Fokus nanti wah ini dengar omongan orang kita kenyang rumah nggak melayani. Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan Yesus. Ya. Ya. Lewat Bapak Gembala yang mempercayakan kita. Amin. Ya. Lalu yang selanjutnya saudaraku, supaya kita memikirkan perkara yang di atas bukan lagi di bumi. Ya, kamar yang dikotbahkan Martin itu bagus, 2 Korintus 4 ayat 16-17 kalau nggak salah ya. Ya, sekalipun manusia kita, manusia jasmani kita semakin tua semakin merosot ya batinnya, berdiri habis doa atau sulit kata usia, tetapi manusia batinnya kita semakin tua. Amin. Ya, itu ya, bagus sekali. Nanti setelah kemah yang sementara ini dibongkar, kita digantikan kemah yang abadi, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak pernah sakit-sakitan. Amin. Saudara, sering saya dengar kesaksiannya. Ya, kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan dulunya sakit-sakitan, tapi dia setia di dalam Tuhan, nanti di surga itu, mohon maaf ya, bukan yang itu ya, yang tadinya mungkin isut semua giginya, misalnya sudah baru semua. Amin. Iya, semua sudah oke. Ya, di sana benar. Di sana itu segar semua, nggak ada yang sakit-sakitan. Jangan dipikir kalau di sini sakit misalnya legrek gitu, di sana ketemu ya legrek. Enggak, sudah sehat semua. Amin. Semuanya di sana itu menjadi baru. Amin. Ya, semua di sana tidak ada ya matahari, tidak bisa. Semuanya terang. Tuhan yang menjadi terang, saudara menjadi terang. Amin. Yang ketiga, supaya nama kita tetap dalam kitab kehidupan adalah tetap setia mengikut Tuhan sampai mati. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ya, teladan Paulus. Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir. Ada orang lari ya, saya lihat ada lomba lari 17-an lucu, anak kecil kayak namanya ya, balapan lari ya. Balapan lari hitung 1, 2, 3 gitu ya. Yang di tes lomba itu 4 orang, jadi yang lari 3 orang anak. Terus kita, kenapa kamu nggak lari? Kan 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, jadi dia nggak lari saudara. Nah, dia di tempat. Nah, anak Madura itu kacau gitu. Kenapa kamu nggak lari? Ya tadi dihitung sama Pak Guru 1, 2, 3. Saya kan 4. Jadi yang lari yang 3 orang. Nah, tinggalan saudara. Kita harus lari sampai garis akhir, amin. Ya, jangan berhenti di jalan. Ya. Nah, ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus memberikan teladan kepada kita bagaimana mengikut Tuhan itu harus setia sampai garis akhir. Artinya sampai Tuhan memanggil kita, tetap memelihara iman kita. Amin. Ya,
Sampai Tuhan menganugerahkan apa tadi? Mahkota Kehidupan. Setiap orang yang melayani dengan setia, para pendoa ini ingat, kemudian ini tetap semangat, usul-usul lagi, mati semuanya. Bukan dikasih helm, mahkota. Apa artinya helm? Di dunia banyak, tetapi mahkota kehidupan. Ya. Sapa selamaku yang setia. Yang setiap pagi doa buat jiwa-jiwa, buat bangsa dan negara, buat gereja. Ya, kan pernah saya saksikan. Ya. Ada seorang pendoa rajin berdoa sampai berapa berhenti lamanya. Ya. Ketika di surga, dia pikir yang dapat mahkota itu gembalanya, ternyata pendoa. Kenapa? Dia doanya itu dia telah mendoakan banyak orang diselamatkan. Ya, saudara pernah mendoakan saya? Kalau eling, ya. Mendoakan saya, aneh. Ya, aneh. Doakan Bapak Gembala, Angel yang masih muda, mulai doakan suami, ya. Supaya Angel terus dipakai Tuhan. Ya. Nanti juga perlu didoakan, ya. Di usia lanjut ini tetap semangat luar biasa. Ya. Tuhan. Jadi kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Firman Tuhan mengingatkan, ya, di dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini tadi yang saya sampaikan. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Jadi, saudaraku, marilah kita menjadi umat pemenang dalam pertandingan iman selama di dunia ini. Amin. Dan sampai garis akhir, saat Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Ya. Bangsa Israel pertama sudah tercatat dalam kitab kehidupan karena tidak siap, tidak taat, memberontak di padang gurun. Musa sudah minta kepada Tuhan, kiranya Engkau menyelamatkan umatmu, ya bangsa Israel Tuhan. Jika tidak, lebih baik coret namaku dari kitab kehidupan. Saya nggak berani berdoa begitu. Kita melayani setia beribadah supaya nama kita tercatat dari. Tapi Musa sampai segitunya sebagai pendoa syafaat. Ya. Jika engkau tidak mengampuni, coret namaku dari kitab kehidupan. Waktu saya merenungkan ini terlalu dalam, terlalu berat. Tapi Tuhan itu baik ya, memang sejak dulu Tuhan baik. Dan kita sering mendengar Tuhan itu baik ya, dan memang sejak dulu baik. Nah, Tuhan itu bilang begini, aku tidak akan mencoret, tetapi hanya orang-orang yang memberontak yang aku coret. Tetapi namamu tetap tertulis dan keturunan itu luar biasa. Amin. Jadi jangan sampai nama kita tercoret. Ya, kalau kita ada salah minta ampun, kembali kepada Tuhan, supaya kita mendapat kemurahan, supaya kita ya saat dipanggil kita dalam keadaan setia sampai akhir. Yang percaya katakan Amin. Amin. Ya. Jadi ini kisah Alexander ya, agung, dia raja yang sanggup menaklukkan hampir belahan dunia dia taklukkan. Dia minta ya 3 permintaan. Ya. Dia minta 3 hal. Dia minta 3 permintaan. Ya. Dia minta supaya Raja Yunani dari mereka dunia bukan. Dokterku sendiri yang harus membawa peti mati. Jadi waktu Alexander Agung itu mati, minta dokter, para dokternya yang memikul peti mati ini. Kenapa? Ternyata dokter pun tidak bisa menyelamatkan nyawanya, penyakitnya nggak bisa. Itu mengingatkan buat sebuah kematian. Orang yang sukses menaklukkan ya, dunia ini, ternyata matinya tidak membawa apa-apa. Amin. Ya. Lalu yang kedua, aku ingin ketika peti matiku dibawa ke kuburan, jalan menuju kuburan dipenuhi dengan harta yang telah aku kumpulkan. Jadi disebar-sebar hartanya dari kerajaan sampai ke kuburan, disebar-sebar. Untuk mengingatkan apa? Yang ia cari selama ini tidak ia bawa.
Makanya kayak pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus ku semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ya. Itulah itu. Ya, jadi artinya bukan sekarang ini kita nggak butuh duit, butuh, tapi yang terutama bukan itu. Amin. Sebenarnya kasih duit pasti ditambah. Jujur, saya juga begitu, saudara ya. Tapi maksudnya kalau kita mengejar uang terus kayak Alexander ya Agung ini, dia tidak sempat ibadah, tidak sempat mencari Tuhan, semuanya akan sia-sia, kata Salomo. Kata Amsal, semuanya sia-sia. Amin. Ya. Yang ketiga, keinginannya, yang ketiga terakhir adalah agar kedua tangannya tetap berada di luar peti mati. Jadi peti matinya nggak, tangannya didapatkan keluar dan pergi. Ini loh, aku nggak bawa apa-apa. Aku nggak duit dolar, nggak emas juga enggak. Orang melihatnya, ya, Alexander Agung tidak membawa apa-apa. Ya. Ada yang mau matinya dan begitu. Untuk memberitahu. Kalau saya memang nggak ada apa-apa. Tak perlu saya juga begitu. Ya. Jadi saudaraku ya. Nah, jadi itu mengingatkan. Ini bagus pelajaran untuk mengingatkan kita. Ya. Kerja keras kita, apa yang kita cari di dunia sesungguhnya itu sifatnya hanya sementara. Kita mencari itu semuanya sebetulnya untuk persiapan anak cucu kita supaya hidupnya tidak susah, betul? Ya. Kita bisa berdoa, semuanya diberkati Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan, saudara diberkati itu menjadi berkat. Ya, ya. Mau anak muda saya lihat di sebuah kamar. Masih muda hidup kaya dan foya-foya, mati masuk surga. Cina ya, itu moto kan, apa Cina itu ya, tidak tertulis mencari Tuhan. Nah, saya berdoa saudara diberkati dan takut Tuhan dan mati masuk surga. Namanya tertulis. Ya, diawali dari Elis. Nanti saudara punya tugas dihitung dari jemaat yang namanya A sampai Z. Tolong ya, bisa dikumpulkan dikasih kembali ya, untuk mengingat supaya saudara doakan jemaat itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai besok pagi. Besok pagi Angel ya.